Perkenalkan, nama saya Novia. Saya mahasiswa dari Stikes yang lagi praktek di wilayah Sukamulya ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Susi. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak waktu kemarin ya, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada Ibu mengenai bantuan hidup dasar atau BHD. Nah, ini di sini medianya menggunakan poster dan juga leaflet. Nah, ini boleh Ibu baca-baca leafletnya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini aja, topiknya yaitu mengenai bantuan hidup dasar. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Bu untuk penyuluhannya. Oke. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu BHD? Nggak tahu ya. Nah, Ibu boleh buka sambil baca-baca ya. Nih di sini ada pengertiannya, nih maaf ya. Nah, di sini. Jadi BHD itu adalah suatu tindakan di saat korban ditemukan dalam keadaan tidak bergerak, kemudian tidak sadar atau tidak bernapas, dan untuk mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu. Itu. Kemudian untuk indikasi BHD-nya yaitu yang pertama pasien untuk henti napas karena tenggelam, kemudian stroke, trauma ataupun koma. Kemudian pasien yang henti jantung kayak berhenti jantungnya, itu dilakukan tindakan BHD. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mencegah berhentinya sirkulasi darah atau pernapasan, kemudian memberikan bantuan eksternal dan ventilasi pada pasien henti jantung. Seperti itu ya Bu. Apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Ada, mau lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya yang terakhir di sebelah sini. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu periksa keselamatan 3A. Nanti kita coba untuk praktekan ya Bu untuk langkah-langkahnya biar lebih paham dan juga bisa nyoba untuk latihannya. Yang pertama yaitu periksa keselamatan 3A, aman diri, aman lingkungan, kemudian aman pasien. Aman diri yaitu pastikan kita berada di tempat yang aman, misalkan ada saksi untuk melihat kita melakukan tindakan. Kemudian aman lingkungan yaitu pastikan kita berada di lingkungan yang aman. Kemudian aman pasien juga, pastikan pasien berada di tempat yang aman. Kemudian cek respon atau kesadaran. Kemudian cek nadi dan cek pernapasan. Kemudian cari bagian kompresi, kemudian kompresi di bagian dada dan ventilasi pada orang dewasa. Lakukan pijatan di jantung atau dada sebanyak 30 siklus atau 30 kali. Hentakan nanti ya kita baca. Kemudian ventilasi nanti menggunakan ini sebanyak 2 kali. Kemudian amankan jalan nafas kayak ngecek lagi. Kemudian hentikan kompresi jantung ketika korban berespon. Nanti misalkan udah dilakukan tindakan itu kemudian pasiennya jadi merespon, maka hentikan tindakan tersebut. Kemudian setelah itu lakukan posisi miring. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Coba saya bertanya ya kepada Ibu. Coba apa cina itu tadi BHD teh? Pengertian BHD apa? Suatu tindakan saat korban ditemukan dalam keadaan tidak bergerak. Nah, kayak gitu. Tidak bersadar, Tidak berespon ya, tidak sadar. Nah, itu karena Ibu sudah paham. Nanti kita akan melakukan tindakannya biar Ibu lebih mengerti gitu gimana tindakannya. Sekali lagi apakah yang ditanyakan lagi? Udah ya, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu Mada. Sesuai dengan kontrak waktu barusan ya, sekarang kita akan langsung prakteknya ya bagaimana BHD itu. Nah, gimana Ibu? Udah siap? Kalau udah siap kita mulai saja ya Bu. Nah, yang pertama kan tadi periksa 3A dulu ya, periksa keselamatan 3A dulu. Aman diri, pastikan kita berada di tempat yang aman. Kemudian misalkan ada saksi yang melihat kita untuk melakukan tindakan.
kemudian aman lingkungan, pastikan lingkungannya juga berada di lingkungan yang aman, dan kemudian aman pasien, pastikan pasien berada di tempat yang aman. Kemudian aman diri ini bisa kita memakai handscoon atau pelindung diri, kayak sarung tangan seperti ini. Sudah memakai handscoon ini, yang pertama itu sudah 3 itu, yang pertama kita cek respon pasien terlebih dahulu seperti ini. Misalkan pak, kemudian pasiennya gak berespon kan, nah kemudian kita lakukan dengan langsung nyeri seperti di tepuk ini, pak, kan misalkan pasiennya masih gak berespon, berarti kita lakukan panggil bantuan ke nomor telepon 0800 1000 119 kayak gitu. Kemudian bilang assalamualaikum misalkan nanti. Di sini saya menemukan pasien tidak sadarkan diri di desa Sukamulya gitu. Kemudian ini saya dengan misalkan Ibu Susi. Nanti boleh hubungin nomor yang ini, kirim segera bantuan dan alat AED seperti itu. Kemudian habis nelpon kita cek nadi. Caranya cek nadi kalau seperti ini di sini, sebelah tangan kayak gini. Kemudian rasakan ada apa sih? Denyut nadinya ya kan, kayak gitu denyut nadinya. Misalkan nggak ada denyutnya, nggak berdenyut. Kemudian kita cek pernapasannya. Kayak seperti ini ya, look, listen and feel. Kemudian rasakan misalkan nanti hembusan napasnya kayak gini nggak ada, terus dilihat dari dadanya juga nggak bergerak kayak gitu ya, kayak nggak bernapas gitu. Kemudian tidak ada nadi dan tidak ada napas, maka lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah caranya seperti ini. Yang pertama posisinya dulu kita kayak gini, coba ibu ikutin kayak gini, posisinya dibuka ininya, kakinya selebar bahu kayak gini. Kemudian untuk posisinya membungkuk 90 derajat kayak gini. Kemudian untuk tangannya yang di bawah itu menggunakan tangan yang tidak dominan, kayak tangan kiri di bawah, kemudian ini tangan kanan di sini. Nah, untuk penempatannya yaitu di antara pertengahan puting susu ini atau di tengah-tengah sternum. Nah, seperti ini. Set, ininya kayak gini. Nah, untuk kedalaman kayak gininya, hentakan gininya, kedalamannya 5 cm, kemudian kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Set, hitungnya kayak gini 30 kali hentakan. Kemudian menggunakan napas nanti 2 kali. Coba ibu pegang napasnya. Ya, ininya seperti ini. Ininya tangannya seperti ini, untuk huruf C kayak gini. Ini kayak gini. Dari sini, nah gitu. Nah, nanti saya kasih aba-aba ya Bu. Misalkan pencet ini seudah RJP ini 30 kali, kemudian napas 1. Nah, ya nanti hitungannya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 baru yang menanya kayak gini. Coba ya kita mulai ya. Udah posisi, terus bungkukan badan, kemudian tangannya seperti ini di sternum, kemudian mulai lakukan hentakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terus
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kan ini 1, 1. Hitung 1.000, 2.000, enggak. Ini dulu. Terus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 baru 2 kayak gitu ya. Nah, habis ini udah cek respon lagi. Cek di sini enggak ya, diangkat, kemudian cek respon lagi. Cek nadi, kemudian cek napas. Kemudian misalkan teh ada nih nadinya sama napasnya, maka dilakukan posisi miring mantap. Kalau gitu udah ini lakukan posisi miring mantap. Coba boleh teh Hilmi dipraktekan. Nah, misalkan ini udah ada tadi ya nadinya sama napasnya udah ada. Maka tangannya yang pertama gini, kemudian tangannya diiniin, kakinya yang ini diangkat, terus tinggal miringin, udah kayak gitu. Ini dilakukan sampai bantuan datang. Kalau udah gini mah udah aja. Mana? Udah paham Bu? Udah ya. Coba sekarang Ibu lakuin ya. Yo, coba Ibu belajar. Sebelah sini Ibu. Coba Ibu kita praktekkan ya, Ibu yang mempraktekannya. Sok yang pertama gimana coba Ibu? Kesadaran. Pak. Berespon. Oh, enggak berespon. Lakukan. Cek Nadi, Ya. cek nadi. Nadi dicek nadi di sini. Nah, Kemudian cek napas enggak. Tidak ada. iya ada. Maka lakukan ya kompresi. Lakukan ini dulu posisinya 30 banding 2. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selesai, lakukan ini seperti ini yang tadi ya. Hitungannya 2 kali berarti habis itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 600.000. nah udah habis itu cek apa? Cek nadi lagi dan napas lagi. Misalkan udah ada, maka lakukan miring mantap. Coba teh praktekkan miring mantap. Baik Ibu, gimana Ibu sudah paham kan tadi belajar ya caranya. Nah nanti Ibu bisa lakukan misalkan ketika Ibu menemukan pasien yang tidak sadarkan diri atau henti jantung dan henti nafas, Ibu bisa lakukan RJP yang tadi saya ajarkan. Nah kalau gitu ada yang tanyakan terlebih dahulu Ibu? Udah cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan lagi, kita cukupkan saja. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.